Halo adik-adik, selamat datang di channel Erdu Corner. Kali ini Kak Hana balik lagi. Tapi Kak Hana gak sendirian nih. Kali ini kakak ditemani teman-teman kakak nih, yaitu Kak Fania, Kak Nadia, dan Kak Diva. Kami akan menjelaskan video pembelajaran yang akan kalian simak beberapa menit ke depan. Di sini kita akan membahas materi mengenai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Nah, agar kalian memahami mengenai materi ini, yuk disimak materi yang akan kakak-kakak jelaskan. Dari gambar yang ditampilkan, kalian tahu tidak permasalahan ekonomi apa yang sedang dihadapi? Ya, baik adik-adik. Tadi sudah ditampilkan dua gambar yang berbeda nih. Yang satu adalah gambar rak minyak goreng yang raknya itu ada beberapa yang kosong, dan satunya ada gambar gas LPG dan ada tulisan habis. Nah, kedua gambar tersebut termasuk ke dalam kelangkaan ekonomi. Apa sih kelangkaan ekonomi itu? Kelangkaan ekonomi adalah keterbatasan sumber daya. Namun, secara lebih terperinci, kelangkaan ekonomi merujuk pada kesenjangan antara keterbatasan sumber daya bernilai ekonomi dibandingkan keinginan manusia. Kelangkaan ekonomi ini terjadi karena tidak sebandingnya antara alat pemuas kebutuhan dengan keinginan manusia. Nah, apa sih itu kebutuhan manusia? Kebutuhan manusia ialah keinginan manusia pada suatu barang ataupun jasa yang bisa untuk memenuhi kepuasan rohani dan jasmani demi kelangsungan hidupnya. Setiap manusia pasti memiliki sebuah kebutuhan, entah itu kebutuhan dalam sandang, pangan, ataupun pokok atau kebutuhan yang lainnya. Nah, untuk menghasilkan kebutuhan manusia diperlukan adanya kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini meliputi produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Produksi sendiri adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Atau lebih singkatnya adalah segala sesuatu yang menghasilkan barang ataupun jasa disebut dengan produksi. Yang kedua ada distribusi. Distribusi ini adalah tindakan atau proses pengiriman sesuatu dari satu pihak ke pihak lainnya, atau dari pihak produksi ke pihak lainnya, mau baik ke pihak ketiga ataupun langsung ke pihak konsumen. Dan yang terakhir ada konsumsi. Konsumsi adalah sebuah aktivitas pada manusia yang mengurangi dan menggunakan dalam kegunaan barang dan jasa untuk secara bertahap dan simultan memenuhi kebutuhan hidup dan kepuasan orang lain. Nah, kalau video di sebelah tempat apa ya? Tapi kakak yakin kalian tahu tempat apa itu. Ya, itu pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya antara pembeli dan penjual, di mana di pasar juga menjadi tempat terjadinya penawaran dan permintaan. Lalu, pasar juga menjadi tempat terbentuknya harga. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai permintaan, penawaran, harga, dan pasar. Sebelumnya, mari kita simak dulu penjelasan atau pengertian mengenai permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen, sedangkan penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Sedangkan harga adalah nilai suatu barang yang ditentukan oleh penjual. Lebih lanjutnya, mari kita pahami juga mengenai macam-macam kurva dan fungsinya. Yang pertama, kurva permintaan. Fungsi kurva permintaan adalah untuk melihat perbandingan antara harga dengan jumlah kuantitas sebuah produk yang diproduksi. Sedangkan fungsi kurva penawaran adalah untuk membandingkan harga beserta jumlah kuantitas produk yang ditawarkan. Selanjutnya,
Mari kita pahami apa yang dimaksud dengan pasar beserta fungsinya. Definisi pasar adalah tempat berkumpulnya berbagai pihak untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Pasar memiliki 3 fungsi. Yang pertama, pasar sebagai sarana distribusi. Yang kedua, pasar sebagai pembentuk harga. Dan yang ketiga adalah pasar sebagai sarana promosi. Di zaman yang serba canggih ini, kita sudah dimudahkan dengan segala teknologi yang ada. Mulai dari alat yang serba canggih, adanya sistem pesan makanan melalui online, mengirim uang dan melakukan pembayaran melalui smartphone, hingga belanja online dari rumah. Kira-kira kemudahan apa lagi ya yang timbul dengan iptek yang semakin canggih? Nah, untuk lebih lengkapnya, mari simak penjelasan Kak Nadia. Selanjutnya, ada 3 peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, dalam bidang produksi, membantu menunjang kegiatan produksi, terutama dalam hal kebutuhan akan mesin-mesin produksi, bahan baku untuk produksi, serta bahan penolong lain untuk produksi. Sedangkan dalam bidang distribusi, membantu memberikan kemudahan distribusi barang, memperlancar distribusi barang, serta mempercepat barang sampai ke tangan konsumen. Dan dalam bidang konsumsi, iptek dapat memberikan kemudahan bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Konsumen dengan cepat dan mudah dapat memperoleh barang yang dibutuhkan. Kira-kira siapa sih mereka ini? Mereka ini adalah influencer muda yang sukses di Indonesia. Di sebelah kiri atas ada Monica Susania yang lebih akrab dipanggil Moncus. Moncus adalah seorang pebisnis dan pengusaha slime. Di sebelahnya pasti kalian tahu sih siapa dia. Jerome Pauline, YouTuber yang sedang melanjutkan kuliah di Jepang. Juga seorang pemilik bisnis menanti. Di bawah Moncus ada Atta Halilintar, seorang YouTuber, artis, dan juga pebisnis. Nah, kalau di bawah Jerome ada Erika Ricardo, TikToker yang memiliki bakat melukis dan di usia yang menginjak 20 tahun sudah memiliki lebih dari 1 bisnis. Nah, ternyata banyak sekali ya wirausahaan muda di Indonesia. Untuk lebih memahami peran kewirausahaan dan distribusi, yuk simak penjelasan Kak Diva. Adik-adik mengetahui wirausahawan muda yang telah Kak Hana jelaskan, kini kakak akan menjelaskan peran mereka dalam kegiatan ekonomi. Mereka sangat berperan dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat luas, meningkatkan pendapatan nasional, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial, mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, serta menambah investasi di dalam negeri. Setelah kita mengetahui mengenai peran iptek dalam kegiatan ekonomi, kita juga menjadi paham dengan peran kewirausahaan, di mana para influencer muda seperti Moncus, Jerome, Atta, dan Erika yang juga sukses memiliki bisnis sendiri, mereka disebut sebagai wirausahawan. Mereka juga memiliki peran penting dalam perekonomian negara. Lalu, kegiatan ekonomi juga sangat berkaitan erat dengan distribusi, di mana sekarang kalian dapat menyalurkan barang dagangan kalian tanpa batasan. Bahkan, barang dagangan kalian dapat dijual ke luar negeri. Sangat mudah, bukan?